Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sukses, sukses. Yes. Qabla nabda darsana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Aira, silahkan. Pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang Ibu absen dulu ya. Yang tidak masuk nanti kasih tahu ke Ibu ya kalau tidak masuk. Kalau misalkan masuk kalian bilang hadirah begitu ya. Ya, Bu. Ya. Almaratus, Amalia, Anis, Ega, Fatimatus. Hari ini yang sakit ada 3 orang ya. Kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa melanjutkan proses belajar lagi, berkumpul di sini ya. Kita doakan. Ya. Sekarang sebelum masuk ke pelajaran, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, mari kita berdiri. Silahkan berdiri. Ya, dimulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Silahkan kalian duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Sekarang kita akan belajar materi tentang muannas dan mudzakkar. Ya, ada yang tahu arti dari apa itu muannas dan apa itu isim mudzakkar? Isim muannas, kalau muannas itu untuk perempuan kan ya. Kalau isim mudzakkar biasanya digunakan untuk laki-laki. Ya, sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian isim mudzakkar dan muannas ya. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tanda-tanda isim muannas. Terus yang ketiga, mengelompokkan isim mudzakkar dan muannas. Yang keempat, menggunakan isim mudzakkar dan muannas dalam kalimat sederhana. Ya. Sekarang kita masuk ke materi. Isim mudzakkar dan isim muannas. Sebelum Ibu membahas tentang isim mudzakkar dan isim muannas ini, terlebih dahulu Ibu akan membahas tentang isim isyarah. Karena
Penggunaan isim muannas dan isim mudzakkar ada kaitannya dengan isim atau kata tunjuk. Isim isyarah ya. Isim isyarah yang ini ya. Bisa dilihat ya. Isim isyarah itu yang dinamakan isim isyarah kata tunjuk. Kata tunjuk itu ada hada, dalika, tilka, dan hadihi ya. Ada 4 kata tunjuk. Ada hada, hadihi, dalika, dan tilka. Ya. Penggunaan kata tunjuk itu ada ini lebih jelas ini ya. Hada, hadihi, dalika, tilka. Ya. Hada dan hadihi ini untuk penggunaan jarak dekat ya. Kalau dalika tilka untuk penggunaan ya jarak jauh. Ya bisa dilihat diperhatikan ya yang di papan tulis ini untuk jarak jauh ya. Terus hada dan hadihi ini apa mempunyai arti sama ya, artinya apa? Ini akan tetapi penggunaannya berbeda ya. Kalau hada ini digunakan untuk ya mudzakkar atau laki-laki ya, dan tanpa tak marfutoh. Tahu tak marfutoh seperti ini ya, tanpa berarti tidak ada tak marfutohnya ya. Sedangkan kalau hadihi sama artinya ini tapi fungsinya untuk perempuan atau muannas ya. Biasanya ciri-cirinya atau tandanya ada tak ya, tak di belakang seperti ini. Contohnya hada Ahmad ya. Ini sudah terlihat kan ya? Kalau Ahmad ini apa? Ya, laki-laki. Sudah terlihat kalau si Ahmad ini laki-laki, maka kita gunakan apa? Hada apa hadihi? Ya, kita gunakan hada. Terus kalau menggunakan hadihi salah ya? Ya. Kita gunakan hada Ahmad. Ini Ahmad ya. Karena Ahmad ini menunjukkan laki-laki. Sudah terlihat di sini tidak ada taknya, berarti masuk ke mudzakkar ya. Terus contoh lagi hada kitabun. Ini kalau dalam bentuk ya benda. Hada kitabun. Kitabun artinya apa? Ya, buku atau kitab. Kitabun. Di sini tidak ada tak di belakang. Maka kita gunakan hada. Bukan hadihi ya. Karena tidak ada tak marfutoh. Ya, tanpa tak berarti ini menunjukkan jenis apa? Ya, laki-laki. Mudzakkar atau laki-laki. Kalau dari apa ini bendanya ya. Sekarang contoh yang hadihi. Hadihi ini mempunyai arti apa? Mempunyai arti ini. Akan tetapi fungsinya ya untuk muannas atau perempuan. Ciri-cirinya ada ya tak marfutoh di belakang. Contoh hadihi Zainab. Ini ya, hadihi Zainab. Zainab ini sudah terlihat. Kalau Zainab ini seorang perempuan, iya, bukan laki-laki ya. Kalau pakai hada Zainabu salah ya, karena Zainab ini menunjukkan ke perempuan. Ini Zainab. Apa menggunakan hadihi Zainab. Kalau hada Zainab salah ya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia artinya sama. Kalau ini Zainab, misalkan ini Ahmad, itu sama. Kalau dalam bahasa Arab tidak sama ya, berbeda gitu. Terus sekarang dari segi benda ya.
Contohnya apa? Hadihi saburatun. Saburatun, mana saburatun? Apa? Saburatun? Ya, papan tulis. Ini papan tulis. Saburatun, ada tak di belakangnya. Sudah terlihat di sini. Ada tak, berarti ini menunjukkan mudzakkar apa muannas? Ya, menunjukkan muannas. Maka yang dipakai hadihi saburatun. Ini papan tulis. Ya. Salah kalau pakai hada saburatun ya, karena harus mudzakkar. Kalau mudzakkar ya mudzakkar gitu ya. Kalau hadihi saburatun, nah seperti ini. Ini papan tulis. Ya. Hada dan hadihi ini untuk penggunaan jarak dekat. Ya, sekarang kita lanjut ke dalika dan tilka. Hampir sama dengan ini ya. Dalika dan tilka itu mempunyai arti itu. Ya, mempunyai arti itu. Terus penggunaannya atau fungsinya berbeda juga. Ya, dalika untuk mudzakkar, kalau tilka untuk muannas. Iya, untuk perempuan. Contoh, dalika farid. Itu farid. Farid ini menunjukkan ya laki-laki. Tanpa tak ya, tidak ada tak marbutohnya. Kalau ini, kan ini tidak ada taknya Bu. Akan tetapi ini, si Ahmad ini, apa, sudah terlihat kalau laki-laki. Ya, seperti itu. Terus, sampai sini ya, dalika farid. Itu farid. Kalau pakai tilkah Bu, salah ya. Tilkah farid, karena tilkah itu untuk muannas ya, untuk perempuan. Ya, maka yang dipakai dalika farid. Ya. Terus dari segi bendanya, dalika babun. Babun apa? Pintu. Pintu artinya babun. Ya, dalika babun. Itu pintu. Ya. Pintu, maka kita pakai dalika. Yang mudzakkar ini ya, tanpa tak marbutoh. Iya. Iya, yang dalika ini untuk mudzakkar ya. Mudzakkar ini. Terus tilka. Sekarang tilka. Tilka ini artinya itu ya. Fungsinya untuk muannas. Ya. Biasanya ciri-cirinya ada tak di belakang, ada tak marbutoh seperti ini. Contohnya tilka Aisyatun. Ya. Tilka Aisyah. Itu Aisyah. Berarti ini menunjukkan ke muannas ya, atau perempuan. Maka yang dipakai tilka, cuman seperti itu. Nah, ya. Tilka. Terus ini tilka saatun. Saatun apa artinya? Jam. Itu jam gitu ya. Tilka saatun. Kalau pakai misalkan dalika Bu, salah ya. Dalika saatun. Tidak. Kita pakai itu ya. Tilka. Tilka saatun. Itu jam. Seperti ini ya. Sudah jelas ya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu. Sekarang lanjut ke ini. Apa? Ibu kasih tugas ya. Memberi tugas per kelompok. Di kelas ini Ibu bagi yang tidak masuk ada 3 orang. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ya. Kalian berkelompok berapa orang berarti ini? 3 orang ya. Ya. 1 2 3 berkelompok ya. 1 2 3 ya. Disesuaikan dengan ada yang 4, ada yang 3 ya. Karena ada yang tidak masuk ya. Ya, apa? Iya, menikah dengan kelompoknya, ya. Gabung dengan anggota kelompoknya. Ya, seperti itu langsung. Agak merapat ya. Kesinian kamu, Aira, kesinian. Sudah.
dibagi menjadi 4 kelompok ya. Tadi Ibu sudah jelaskan ya materi tentang isim muannats dan isim mudzakkar ya, sudah jelas di situ. Ya, terus beberapa contoh tadi sudah Ibu berikan ya. Ya, sekarang kalian apa? Tugas ya per kelompok Ibu bagikan ini. Ada 2 lembar. Lembar pertama kalian isi nama kelompoknya, gitu ya. Isi nama kelompoknya gitu ya. Di LKPD ada 2 tugas. Yang pertama ada soal pilihan ganda ya. Kalian di situ pilih jawaban yang paling tepat. Ya, rembuk dengan anggota kelompoknya. Pilih jawaban yang paling tepat ya. Kemudian soal yang kedua kalian disuruh mengelompokkan kata-kata ya yang ada di dalam tabel itu tentang isim muannats dan isim mudzakkar. Ya. Sudah ngerti ya? Kemudian kalian presentasikan nanti ke depan satu persatu perwakilan ya secara kelompok. Silahkan sekarang kalian diskusikan dengan temannya 10 menit ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD itu. Diskusikan dengan kelompoknya. Ya. Kelompok 1 ada yang merasa kesulitan? Silakan ditanyakan. Kelompok 2 sudah Mel? Ada yang merasa kesulitan dari segi apa bacaannya misalkan ya? Ini Musrifah ada yang kesulitan? Tidak kesulitan ya? Itu dijawab dulu yang pertama ya. Ya. Ya, baik anak-anak, waktunya sudah habis. Kita simak bersama ya pada masing-masing kelompok. Kalian bisa lihat yang ada di kelompok itu apakah ada kekeliruan nanti ya. Perwakilan maju semua tapi yang membaca perwakilan gitu ya. Ya, kelompok 1 silahkan maju ke depan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tanda isim muannats adalah tak marbutoh. Kata katibatu termasuk isim muannats. Ya, soal kedua. Pada tabel kedua terdapat pilihan Ibu dari sini ya. Ya, kalian maju. Dari rangkaian hasil pembelajaran barusan dapat kita simpulkan bahwa isim mudzakkar kata benda untuk laki-laki ya, sedangkan untuk isim muannats kata benda untuk perempuan. Dan ciri-cirinya kalau isim mudzakkar ini ya tanpa tak marfu'ah, sedangkan kalau isim muannats ciri-cirinya ya ada tak marfu'ah ya. Terus penggunaannya dengan isim isyarah, kalau isim mudzakkar ini menggunakan kata tunjuk hada dan dalika ya, sedangkan untuk isim muannats maka menggunakan kata tunjuk hadihi ya, hadihi dan tilka. Mungkin itu kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini. Semoga dapat diterapkan di dalam
penggunaan bahasa Arab. Selanjutnya kita akan merefleksikan hasil pembelajaran. Coba refleksikan dulu di dalam diri kalian. Amel, apa hal baru yang kamu pelajari pada pagi hari ini? Saya bisa mengetahui penggunaan kata tunjuk dalam bahasa Arab. Ya, bisa mengetahui kata tunjuk di dalam bahasa Arab ya, penggunaannya. Terus, Musrifah, bagian mana yang Musrifah paling sukai gitu ya? Apa? Ya, bisa apa? Mempresentasikan hasil diskusi. Terus apa yang masih perlu kamu nilai? Siapa ini namanya? Maratus. Apa yang masih perlu kamu nilai, Maratus? Ya, cara membaca ya. Ya, tetapi meskipun kita itu apa? Cara bacanya kurang gitu, tapi kita tetap ingin belajar gitu ya. Ya, lama-lama kita akan bisa ya, nanti akan bisa apa ya, tentang huruf-huruf Arab seperti itu ya. Lancar dengan sendirinya kalau tiap hari belajar misalkan ya, kita akan lebih lancar gitu ya. Ya. Kemudian anak-anak sudah beberapa tahapan sudah tadi ya. Ya, kalian sudah bagus hasilnya dan luar biasa. Terus nanti di rumah ya kalian Ibu kasih tugas dicatat di bukunya ya. Silahkan kalian cari contoh kalimat yang termasuk isim mudzakkar dan isim muannas. Kalian cari di buku mana sajalah ya. Minggu depan dikumpulkan ya. Ya, kalau sudah mungkin sampai di sini pembelajaran untuk pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan baca doa. Rabbi fakina wa fakiana wa ya, semoga apa yang kita dapat pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, amin. Kata dari Ibu Guru, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kalian semua. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.